Tapi kembali para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman mencoba melakukan luar biasa gerakan dari Wahyudi Satria Bunda. Wahyudi gelandang lincah, gelandang energik. Oh, umpan yang begitu tanggung, tapi masih kembali lagi kuasai oleh para pemain. Begitu cantik, begitu manis. Tantangan first time dari Sultan Anul Yakin masih tipis mengawal ini pertahanan dari kesebelasan Josal FC Piaman. Teguh Aljanu berikan pada Wahyudi. Oh, pelanggaran yang dilakukan oleh Bima Dwi Nugroho, gelandang dari kesebelasan GMR tersebut. Angkat bola ke tengah, tapi mampu kembali di intercept. Halil jatuh sekali lagi oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Bima Agung Wicaksono, tendangan first time dari Agung Wicaksono mampu diamankan saja. Kotak penalti, umpan tarik, PMC. Getar sekali lagi, mampus saja. Rian Saputra menepis tendangan yang begitu sangat luar biasa yang dilakukan. Gibran Tito Kurniawan, umpan terobosan. Halil menari-nari dia. Halil. Dengan gerakan yang begitu indah, begitu cantik, begitu manis. Gol dilakukan, diciptakan oleh pemain GMR. Mencoba membangun serangan. Umpan terobosan. Berikan pada sektor kiri. Tekukan yang begitu manis. Fahri Albar mampu ditepis saja oleh Rian Saputra. Luar biasa penampilan penjaga gawang yang satu ini. Mampu saja masih. Kembali lagi jatuh kaki para El Capitano dari kesebelasan GMR. Umpan pendek. Kembali lagi umpan 1-2 pergerakan. Cetar! Tapi bola kembali lagi dipeluk dengan Rian Saputra. Luar biasa. Dengan skema pendek saja. Serangan lakukan. Tendangan first time. Tapi bola mampu kembali membentur. Ya, free kick. Dilakukan oleh itu jelas Atorik Sonit Anca, nama Phil. Luar biasa. Ambil ancang-ancang. Hendra. Gol kembali ciptakan. Jadi berubah kedua. Dalim silam. Kembali lagi. Kemelut. Mengakibatkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Wahyudi pendek saja berikan pada Gibran Tito Kurniawan. Maksud dia ke jantung pertahanan. Gibran. Tendangan efek jahe dari Gibran Tito Kurniawan. Lenceng. Terjadi lagi pelanggaran. Angkat. Serangan balik. Terjadi. Nanda. Heading bersih. Terjadi pelanggaran nampaknya. Nanda Arya. Umpan. Terobosan. Wildan. Halil. Pemain yang berasal dari Bumi Chandrawasih hampir saja mentarkan gawang yang ke depan. Terobosan berikan pada JR Juma, melebar dia ke sektor kanan, berikan pada Wildan. Ambil ancang-ancang, angkat bola ke tengah, terjadi kembali. Gol spektakuler, gol yang begitu indah. Berikan pada rekannya Wildan dari sektor kanan, pendek lagi, diberikan pada syuting. Kembali lagi bertubi-tubi serangan yang dilambungkan oleh para pemain Josal FC. Liga 4 AS Provinsi Sumatera Barat akan bertarung di tingkat nasional. Kembali lagi Agung Wicaksono masih saja mampu ditepis oleh Yakanasta. Sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa dalam kotak penalti. Cetar. Gitu, gol indah. Kerjasama 3 pemain yang begitu cantik. Hampir saja jatuh kembali JR Ajuma. Kembali lagi serangan, lakukan syuting.
Tendangan spektakuler oleh Jer Ajuma. Mampu merobek gawang dari Aka Muhammad. Tapi kembali para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman mencoba melakukan luar biasa gerakan dari Wahyudi Satria Bunda. Wahyudi gelandang lincah, gelandang energik. Oh, umpan yang begitu tanggung, tapi masih kembali lagi kuasai oleh para pemain. Ih, begitu cantik, begitu manis. Tandangan first time dari Sultan Anul Yakin, masih tipis mengawal ini pertahanan dari kesebelasan Josal FC Piaman. Teguh Aljanu berikan pada Wahyudi. Oh, pelanggaran yang dilakukan oleh Bima Dwi Nugroho, gelandang dari kesebelasan GMR tersebut. Angkat bola ke tengah, tapi mampu kembali di intercept. Alil jatuh dikejar lagi oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Bima Agung Wicaksono, tendangan first time dari Agung Wicaksono, mampu diamankan saja. Kotak penalti, umpan tarik, Bamki. Jetar sekali lagi, mampu saja. Rian Saputra menepis tendangan yang begitu sangat luar biasa yang dilakukan. Gibran Tito Kurniawan, umpan terobosan. Alil menari-nari dia. Alil. Dengan gerakan yang begitu indah, begitu cantik, begitu manis. Gol dilakukan, diciptakan oleh pemain Gamer. Mencoba membangun serangan. Umpan terobosan. Berikan pada sektor kiri. Lakukan yang begitu manis. Fahri Albar mampu ditepis saja oleh Rian Saputra. Luar biasa penampilan penjaga gawang yang satu ini. Mampu saja masih kembali lagi jatuh kaki para El Capitano dari kesebelasan KMR. Umpan pendek, kembali lagi umpan 1-2 pergerakan cetar, tapi bola kembali lagi dipeluk dengan Rian Saputra. Luar biasa dengan step pendek saja serangan lakukan, tendangan first time, tapi bola mampu kembali membentur. Ya, free kick dilakukan oleh itu jelas Atorik Sonit Anca, nama Phil. Luar biasa, ambil ancang-ancang Hendra, gol kembali ditiksa, ditakan, jadi berubah kedua. Dalim Dilam kembali lagi kemelut. Mengakibatkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Wahyudi pendek saja, berikan pada Gibran Tito Kurniawan. Masuk dia ke jantung pertahanan. Gibran, tendangan efek jahe dari Gibran Tito Kurniawan. Hampir saja dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman. Masih saja lenceng, terjadi lagi pelanggar. Angkat, serangan balik, terjadi Nanda, heading bersih, terjadi pelanggaran nampaknya. Nanda Arya, umpan, terobosan, Wildan, Alil. Pemain yang berasal dari Bumi Chandrawasih hampir saja mentarkan gawang yang ke umpan terobosan. Berikan pada Jer Juma, melebar dia ke sektor kanan, berikan pada Wildan. Wildan ambil ancang-ancang, angkat bola ke tengah, terjadi kembali. Gol spektakuler, gol yang begitu indah. Diberikan pada rekannya Wildan dari sektor kanan, pendek lagi, diberikan pada syuting. Kembali lagi bertubi-tubi serangan yang dilambungkan oleh para pemain Josal FC. Liga 4 Asprop FC Sumatera Barat akan bertarung di tingkat nasional. Kembali lagi Agung Wicaksono masih saja mampu ditepis oleh Yakanasta. Sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa dalam kotak penalti cetar,
begitu gol indah. Kerjasama 3 pemain yang begitu cantik. Hampir saja jatuh kembali. JR Azuma. Kembali lagi serangan. Lakukan shooting. Tendangan spektakuler oleh JR Azuma. Mampu merobek gawang dari Aka Muhammad. Tapi kembali para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman mencoba melakukan luar biasa gerakan dari Wahyudi Satria Bunda. Wahyudi gelandang lincah, gelandang energik. Oh, umpan yang begitu tanggung, tapi masih kembali lagi kuasai oleh para pemain. Begitu cantik, begitu manis. Tendangan first time dari Sultan Anul Yakin. Masih tipis mengawal ini pertahanan dari kesebelasan Josal FC Piaman. Teguh Aljanu berikan pada Wahyudi. Oh, pelanggaran yang dilakukan oleh Bima Dwi Nugroho. Gelandang dari kesebelasan GMR tersebut angkat bola ke tengah, tapi mampu kembali di-intercept. Alil jatuh lagi oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Bima Agung Wicaksono. Tendangan first time dari Agung Wicaksono. Mampu diamankan saja. Kotak penalti, umpan tarik. BMC, cetar sekali lagi. Mampu saja Rian Saputra menepis. Tendangan yang begitu sangat luar biasa yang dilakukan. Gibran Tito Kurniawan, umpan terobosan. Alil, menari-nari dia. Alil. Dengan gerakan yang begitu indah, begitu cantik, begitu manis. Gol dilakukan, diciptakan oleh pemain GMR. Mencoba membangun serangan. Umpan terobosan. Berikan pada sektor kiri. Tekukan yang begitu manis. Fahri Albar. Mampu ditepis saja oleh Rian Saputra. Luar biasa. Penampilan penjaga gawang yang satu ini. Mampu saja masih. Kembali lagi jatuh kaki para El Capitano. Dari kesebelasan KMR, umpan pendek. Kembali lagi umpan 1-2, pergerakan. Cetar! Tapi bola kembali lagi dipeluk dengan Rian Saputra. Luar biasa. Dengan skema pendek saja. Serangan lakukan. Tendangan first time. Tapi bola mampu kembali membentur. Iya, free kick. Dilakukan oleh itu jelas Atorik Sonit Anca. Nama Tel. Luar biasa. Ambil ancang-ancang. Pendra. Gol kembali Titsa. Ciptakan. Jadi berubah kedua. Dalim. Dilam. Kembali lagi. Kemelut. Mengakibatkan tendangan penjuru. Untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Wahyudi. Pendek saja berikan pada Gibran Tito Kurniawan. Maksudnya ke jantung pertahanan. Gibran. Tendangan efek jahe dari Gibran Tito Kurniawan. Hampir saja dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman. Masih saja lenceng. Terjadi lagi pelanggar. Angkat. Serangan balik. Adi, Nanda. Yeading bersih. Terjadi pelanggaran nampaknya. Nanda Arya. Umpan. Obosan. Wildan. Alil. Pemain yang berasal dari Bumi Chandrawasih hampir saja mentarkan gawang yang ke depan terobosan. Berikan pada JR Azuma. Melebar dia ke sektor kanan. Berikan pada Wildan. Wildan ambil ancang-ancang. Angkat bola ke tengah. Terjadi kembali. Gol spektakuler. Gol yang begitu indah. Berikan pada rekannya Wildan. Dari sektor kanan. Pendek lagi. Diberikan pada shooting. Kembali lagi bertubi-tubi serangan yang dilambungkan oleh para pemain Josal FC. Liga 4 Asprop FC Sumatera Barat akan bertarung di tingkat nasional. Kembali lagi
Agung Wicaksono masih saja mampu ditepis oleh Yakanasta. Sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa saya dalam kotak penalti. Oke, selamat siang mitra olahraga Minang 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi Minang 1 akan menyiarkan pertandingan secara langsung kompetisi Liga 4 Asprop PSSI Sumatera Barat dari Stadion Utama Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman. Pertandingan pada sore hari ini akan saling berhadapan antara kesebelasan Refselton dari Kota Solo berhadapan dengan kesebelasan Josal FC Piaman dari Kabupaten Padang Pariaman. Dan sore hari ini kita sudah memasuki putaran kedua. Kedua tim telah memasuki lapangan. Kesebelasan Josal FC mengenakan putih strip oranye, celana oranye dan kaos kaki oranye. Sedangkan kesebelasan dari Refselton menggunakan jersey baju merah maron, celana merah maron dan kaos kaki merah maron. Dan luar biasa pertandingan yang saat ini dipimpin oleh wasit Eko Saputro berasal dari Kota Padang. Wasit yang juga sering kita lihat di layar kaca memimpin kompetisi Liga 1 Indonesia. Begitu juga asisten wasit 1 Diki Apas Saputra berasal dari Kota Padang Panjang. Asisten wasit 2 Roni Saputra Kota Padang Panjang. Wasit 4 Beni Nazila Dawa Rizky dari Kota Semarang. Dan wasit tunggu. Iya, luar biasa pertandingan pada sore hari ini. Kita berharap pertandingan ini berjalan cukup menarik. Dan saat ini komposisi klasmen sementara kesebelasan Josal FC telah mengumpulkan poin 19 dan saat ini masih sebagai pemuncak dari klasmen sementara di putaran kedua pada sore hari ini. Putaran kedua maksud kami. Dan begitu juga kesebelasan Refselton yang saat ini telah mengumpulkan poin 10 di klasmen keempat. Dan kita harapkan pertandingan nanti berjalan cukup menarik dan mampu memberikan satu hiburan bagi para pencinta si kulit bundar yang ada di seluruh Indonesia. Baik, nampaknya wasit sudah memberikan salam fair play dan toss saat ini. Dan kita masih melihat gawang yang dipilih dua kesebelasan ini. Baik kesebelasan dari Josal FC Piaman dan kesebelasan Refselton dari Kota Solo. Dan saya, Herman Jetar, akan coba memandu, menyampaikan laporan pandangan mata langsung dari Stadion Utama Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman. Iya, luar biasa, cukup terik stadion cuaca pada siang hari ini. Kita kick off tepat pukul 13.30. Luar biasa pertandingan perdana pada sore hari ini. Dan kompetisi Liga 4 Sumatera Barat telah memasuki putaran kedua. Dan sekali lagi perlu kami sampaikan bahwasannya peringkat 1 dan peringkat 2 di klasmen akhir kembali lagi akan bertemu di Grand Final yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Maret. Yang juga akan berlangsung di Stadion Gor Haji Agus Salim Kota Padang. Dan saat itu kita telah memasuki bulan suci Ramadan, maka pertandingan akan dilaksanakan pada malam hari setelah sholat tarawih. Oke, luar biasa. Sekali lagi kita akan menyampaikan laporan pandangan mata luar biasa. Kedua tim telah berada di lapangan dan kini adalah pertandingan yang cukup menarik untuk sama-sama kita saksikan. Baik, kick off telah dimulai. Bola saat ini dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Refselton. Melalui kaki Depikar Harin Putra angkat bola ke tengah. Mampu saja dinetralisir oleh para pemain-pemain dari kembali lagi kita saksikan kembali lagi terjadi free kick, tendangan bebas, dan kami ralat. Pertandingan grand final akan dilaksanakan tanggal 7 dan tinggal 9 April setelah Lebaran. Ya, itu yang
informasi yang kami terima dari pihak panitia penyelenggara kompetisi Liga 4 Asprop FC Sumatera Barat. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman. Pendek saja berikan pada Saprinaldi. Bima Prahara. Kembali lagi Bima. Pendek saja berikan penjaga gawang Rian Saputra. Amar Prayogi. Kembali lagi Amar Prayogi. Dua stopper yang saat ini kesebelasan Josal FC masih clean sheet, belum pernah kebobolan sepanjang kompetisi Liga 4 ini. Sungguh luar biasa, satu pertahanan yang cukup solid saya kira, belum pernah kebobolan dengan produktivitas hampir 18 gol. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari Repselton, tapi sayang bola tidak akurat yang diberikan oleh Depikar Herman Putra. Bek kanan dari kesebelasan Repselton. Kembali lagi kontrol yang tidak begitu sempurna dilakukan oleh Andri Yoga. Kembali lagi dengan komposisi yang cukup mumpuni, tidak menutup kemungkinan saat ini kesebelasan Josal juga salah satu tim yang difavoritkan untuk menjuarai kompetisi Liga 4 Asprop FC Sumatera Barat. Kembali lagi kita ke lapangan menyaksikan laga pada siang hari ini. Andri Yoga berikan pada Bima. Kembali lagi Amar Prayogi. Angkat bola berikan pada Karel Sadep maksudnya. Jatuh kembali lagi para pemain Josal. Gerakan begitu cantik, offside. Jelas sekali Karel Sadep terperangkap offside. Luar biasa serangan yang dibangun oleh para punggawa sebelasan Josal FC Piaman ini. Kembali lagi akibatkan tendangan bebas saja yang akan dilakukan oleh penjaga gawang Fajar Aulia, jaga gawang Repselton. Pendek saja berikan pada El Capitano Disa. Kembali lagi jatuh di kaki para pemain. Husnul Kori mencoba akselerasi, ya terjadi foul, pelanggaran atau free kick dilakukan oleh Agung Wicaksono. Gelandang dari Josal FC Piaman. Dan Agung Wicaksono juga telah bermain 2 di kompetisi di klub Josal FC ini. Salah satu pemain yang cukup dipertahankan oleh pihak manajemen Josal FC. Perjalanan Josal FC pada musim lalu di kompetisi Liga tingkat nasional, langkah mereka harus terhenti di putaran 32 besar. Dan saat ini mereka coba ingin kembali merajut mimpi-mimpi agar kiranya kesebelasan Josal FC bisa mampu kembali tampil di kompetisi Liga 3 nasional yang format tahun depan juga cukup menarik, yang akan diikuti oleh klub-klub yang juga tidak asing lagi di belantika sepak bola nasional. Ada Persikota, Persikabo, dan beberapa klub PSDS Deli Serdang. Itulah penghuni-penghuni kompetisi Liga 3 nasional. Itu juga dari kesebelasan Nusantara FC, mereka juga berkompetisi Liga 3 nasional. Ya, sejumlah klub-klub yang juga tidak asing lagi yang akan memastikan tampil di kompetisi Liga 3 atau Liga Nusantara. Kembali lagi kita ke lapangan. Bola dikuasai oleh Gibran Tito Kurniawan. Tendangan Persem, iya kembali lagi offside. Kembali lagi Putra. Kembali lagi Purawulan Dara, nama lengkapnya. Terperangkap offside kembali. Bola kembali lagi dikuasai oleh para pemain Repselton melalui Fabrizia Sujuma Soluhu. Fabrizzi angkat bola, berikan pada rekannya. Kembali lagi, jatuh di kaki para pemain. Iya, Alil, pemain yang juga pada musim lalu masih bertahan di kesebelasan Josal FC Piaman. Alil, pemain dari Bumi Chandrawasih yang masih setia membela Panji-Panji kesebelasan Josal FC Piaman. Amar Prayogi, melebar dia, berikan pada Bima Prahara. Lebar dia, Andri Yoga, umpan, Alil, Gibran Tito Kurniawan. Kembali maksudnya pada Andri Yoga, tapi salah pengertian antara Gibran Tito Kurniawan dan
Andre Yoga, mantan pemain Karo United, Sadar United, dan saat ini disebut dengan Sumut United, yang saat ini juga promosi ke Liga 2. Luar biasa, tim-tim yang saat ini akan bertarung di kompetisi baik Liga 2, Liga 3 nasional. Dan atmosfer kompetisi sepak bola Indonesia juga semakin luar biasa. Dengan 4 kasta divisi yang ada di Indonesia, baik Liga 1, Liga 2, Liga 3, maupun Liga 4 yang dikelola oleh seluruh asprop yang ada di Indonesia. Dan kita juga perlu sampaikan bahwasannya jawara dari kompetisi Liga 4 setiap asprop akan beradu kembali di tingkat nasional sebelum mereka promosi di Liga 3. Begitulah schedule atau perjalanan tim-tim dari asosiasi provinsi yang ada seluruh Indonesia sebelum mereka memasuki fase di kompetisi Liga 3. Mereka akan bertarung kembali di tingkat nasional. Dan kita belum tahu pasti berapa kota yang akan promosi ke Liga 3. Dan kita masih mencari, belum sampai saat ini belum tahu secara pasti berapa kota klub promosi ke Liga 3 dari kompetisi Liga 4 yang ada diadakan di seluruh asprop yang ada di Indonesia ini. Dan itulah tim yang akan masuk di Liga Nusantara. Kembali lagi kita ke lapangan. Andre Yoga angkat bola, crossing, jatuh kembali kepada Gibran Tito Kurniawan. Salah kontrol Gibran Tito Kurniawan. Bagas Ananta, Opi, kembali lagi Bagas beradu dengan Alil. Iya, dicuri saja oleh Saprinaldi. Putra, wow, tendangan pertama dari Putra. Hampir saja mengejutkan penjaga gawang Husnul Kori. Kembali lagi para pemain-pemain dari Repsolton melakukan build up. Iya, salah kontrol kembali. Arel Sadep yang dituju. Striker dia on play, jelas. Tidak itu pelanggaran, itu on play. Arel Sadep melakukan diving dan kebetulan saja wasit masih berlaku baik. Tidak memberikan ganjaran kartu kuning terhadap Arel Sadep, dan kita juga dibantu oleh VAR agar kiranya keputusan-keputusan wasit itu tetap objektif dalam mengambil keputusan. Balik lagi, bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Repsolton. Melebar dia, berikan pada rekannya Bagas Ananta. Kuasain kembali oleh para pemain-pemain Repsolton. Iya, free kick untuk kesebelasan Repsolton. Iya, luar biasa, begitu trik panasnya Stadion Utama Sumatera Barat ini. Dan kita belum tahu secara pasti apakah nanti diadakan water break untuk memberikan para pemain minum. Dan luar biasa laga pertandingan pada sore hari ini, yang saat ini komposisi klasmen sementara kesebelasan Josal FC dengan poin 19, sedangkan kesebelasan Repsolton dengan poin 10. Mereka saat ini berada di posisi keempat. Begitu juga di peringkat kedua ada PSPP Padang Panjang, dan peringkat ketiga ada GMR dari Kabupaten Tanah Datar. Kembali lagi kita saksikan para pemain dari kesebelasan Repsolton melakukan build up. Pendek saja di Fikar Putra melebar pada rekannya. Umpan terobosan masih dibayang-bayangi oleh melakukan akselerasi, serangan cepat dilakukan oleh para pemain shooting. Masih membentur Amar Prayogi, angkat bola tengah. Balik lagi, jatuh di kaki para pemain-pemain dari kesebelasan Repsolton. Berasal dari kota Solo. Luar biasa, tim baru yang bertampil di kompetisi Liga 4 pada musim ini. Umpan terobosan maksudnya berikan pada Karel Sadep, tapi mampu diintercept kembali oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Repsolton. Umpan pendek Rudi Hilmawan. Kembali lagi melakukan build up parah. Mampu aja dicuri oleh Alil. Tapi kembali lagi salah kontrol nampaknya. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Repsolton. Pendek saja, ya. Febrezi
Bek kanan dari Repsolton masih melihat. Kembali lagi Andre Yoga. Serangan balik dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Repsolton. Lalu kaki nomor punggung 17 Bagas Ananta. Melebar dia, berikan pada rekannya. Bantuan terus datang silih berganti. Jatuh kembali. Iya, lemparan ke dalam. Balik pendek saja berikan pada para pemain Repsolton. Mencoba membangun serangan. Tapi salah pengertian. Kapten dari Yogi Septian. Kembali lagi Yogi Septian. El Capitano dari kesebelasan Repsolton. Salah kembali. Saprinaldi. Serangan balik dibangun oleh para penggawa-penggawa dari kesebelasan. Begitu cantik. Para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Pendek saja. Kembali lagi Gibran Tito Kurniawan melakukan akselerasi. Mencoba tapi sayang. Gibran gagal untuk melewati. Pendek kembali Yogi Hilmawan. Kembali lagi Yogi Septiawan maksud kami. Kapten dari kesebelasan Repsolton. Pendek kembali Yogi. Melebar dia ke sektor kanan. Berikan pada rekan Febrenzi. Kembali lagi umpan. Iya, begitu santainya para pemain-pemain dari kesebelasan Repsolton membangun serangan. Cantik sekali, tapi serangan balik. Kalah umpan. Kembali lagi. Umpannya tidak akurat. Alil mencoba menyisir. Dibayang-bayang, tapi disapu. Kembali lagi Agung Wicaksono. Masih melihat rekannya dia. Tidak begitu akurat. Umpan dari El Capitano. Kesebelasan Josal FC Piaman, Agung Wicaksono. Kembali lagi, bola dikuasai oleh para penggawa pemain-pemain dari kesebelasan Repsolton. Pendek saja berikan pada rekannya, Antoni Aji Saputra. Stopper dari kesebelasan Repsolton. Kembali lagi, jatuh di kaki para pemain-pemain dari kesebelasan Repsolton. Yogi Septian. Mampu dicuri kembali oleh para penggawa. Wildan. Amar Prayogi. Bima Prahara. Kembali lagi, build up kembali dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman. Andre Yoga. Pendek saja. Bima Prahara. Amar Prayogi. Kembali lagi. Saprinadi masuk kami. Mantan pemain PON Sumatera Barat juga. Yang musim lalu memperoleh kesebelasan Tornado. Yang saat ini juga kesebelasan Tornado. Promosi ke Liga 2. Begitu luar biasa. Tim-tim debutan. Yang saat ini akan menghiasi kompetisi Liga 2. Iya on play nampaknya. Saprinaldi. Wih, kerjasama yang apik antara Gibran Tito Kurniawan, Alil dan Karel Sadep. Kembali lagi. Dibuang saja ke depan. Bima Prahara masih kembali menguasai. Agung Wicaksono. Melebar dia pada Amar Prayogi. Kembali lagi di Banit. Pertandingan jalannya babak pertama nih. Kedua tim bermain begitu santai. Tidak terburu-buru. Mungkin karena faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini. Harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras. Dalam laga ini iya pelanggaran. Benar sekali. Yang dilakukan oleh Agung Wicaksono. Luar biasa. Harus kerja keras Agung Wicaksono. Gelandang dari kesebelasan Josal FC Piaman. Ya, Agung Wicaksono juga telah 2 musim berada di Josal FC Piaman. Pemain yang juga turut setia. Masih membela Panji Josal FC Piaman. Josal FC Piaman berdiri tahun 2003. Hasil karya dari salah satu tokoh Arijal Aziz yang saat ini juga beliau sebagai anggota DPR RI yang begitu sangat mencintai sepak bola. Dan dia saat ini memang betul-betul all out ingin memberikan kontribusinya di dunia sepak bola Sumatera Barat dengan Josal FC-nya. Dan saat ini harapan dia
beliau agar kiranya sepak bola Sumatera Barat ini terus berkembang. Dalam beberapa klub yang ada Sumatera Barat juga mampu memberikan kontribusinya bagi dunia sepak bola nasional. Kali lagi inilah dia Josalem Sipiaman, tim yang baru berusia 2 tahun. Dan baru-baru ini juga kesebelasan Josalem Sipiaman di kelompok usia 15 tahun mampu tampil sebagai champion Piala Suratin tingkat nasional. Kembali lagi kita ke lapangan. Pendek saja. Bola oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Repselton, tapi salah kontrol. Begitu cantiknya Alil Gibran Tito Kurniawan. Maksudnya umpan pressing, tapi salah kembali. Jatuh kembali di kaki para punggawa-punggawa. Dari kesebelasan Repselton, ambil ancang-ancang. Punggung 8, Sabriansa, melebar dia pada Yogi. Kembali lagi Yogi Septiawan. Angkat, masih membentur Putra Wulandara. Karel Sadep, Saprinaldi. Begitu cantiknya umpan terobosan diberikan pada Alil. Apa yang terjadi dengan Alil? Bola yang hampir saja 99% sudah berhadapan dengan penjaga gawang Fajar Aulia, tapi Alil belum mampu menciptakan golnya. Dan seharusnya ini tidak boleh terjadi. Alil salah satu pemain kartu as juga yang ada di Josalem Sipiaman. Pemain yang juga memiliki kontribusi yang cukup besar bagi skuad dari Josalem Sipiaman. Dan terbuanglah percuma peluang di menit-menit awal jalannya laga pada babak pertama. Kembali lagi Wildan. Berikan pada rekannya. Putra Wulandara, ya, terjadi free kick untuk kesebelasan Repselton. Ibaratkan tendangan pelanggaran saja. Bola dihadapi oleh Yogi Septian nampaknya. El Capitano dari kesebelasan Repselton. Repselton juga perlu kita sampaikan sebagai pendatang baru di Belantiga Sepak Bola Sumatera Barat. Berasal dari kota Solok. Kembali lagi. Bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Repselton. Umpan dibayang-bayang oleh Wildan. Jatuh kembali Putra Wulandara. Saprinaldi. Kembali lagi Amar Prayogi, Bima Prahara, 2 stopper yang saat ini masih clean sheet. Salah satu pertahanan terbaik mungkin Josalem Sipiaman. Sampai saat ini belum pernah kebobolan sepanjang 8 match yang sudah mereka lalui. Dan ini adalah pertandingan ke-8 bagi Josalem Sipiaman dan akan menyisakan 2 pertandingan lagi. Kembali lagi Agung Wicaksono, Andre Yoga. Bima Prahara, Amar Prayogi. Kembali lagi Saprinaldi mengatur tempo, ritme permainan. Karel Sadep kembali gagal umpan Karel Sadep. Counter attack dilakukan oleh para pemain-pemain Repselton. On play, ya, nampaknya tahu offside. Offside. Hakim garis Roni Saputra mengangkatkan benderanya. Tanda telah terjadi offside. Bima Prahara. Ya, Amar Prayogi. Rian Saputra. Bima Prahara. Kembali lagi para pemain Josal melakukan build up dari lini pertahanan. Itu juga pendek saja Andre Yoga. Kembali lagi Andre Yoga. Passing kembali gagal. Melebar. Umpan pada Yogi Septian maksudnya. Free kick, iya. Free kick oleh Putra Wulandara. Nama lengkapnya. Amar Prayogi. Pendek saja.
berikan dari Rian Saputra. Bima Prahara. Coba lagi mengatur tempo, mengatur ritme, menyusun strategi untuk membongkar pertahanan kesebelasan Repsolton. Saprinaldi. Berikan pada Putra Wulandara. Gibran Tito Kurniawan. Chip saja kepada Karel Sadep. Kembali lagi, luar biasa. Septian, bola out. Iya, nampaknya terjadi pelanggaran. Wasit Eko Saputro meniup pelanggaran terjadi persis 20 meter di mulut gawang Fajar Aulia. Tendangan bebas pagar betis dilakukan oleh para pemain Repsolton dan kita belum melihat secara pasti siapakah yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Ada Gibran Tito Kurniawan, situ juga ada El Capitano ya, si Agung Wicaksono, Wildan, 3 pemain lagi berdiskusi siapakah yang akan menjadi eksekutor tendangan bebas persis 20 meter di depan gawang Fajar Aulia. Satu posisi yang sangat strategis. Tendangan pisang. Efek jahe dari Gibran. Mampu saja dipeluk oleh Fajar Aulia. Kembali lagi. Bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Repsolton. Angkat bola ke tengah. Berikan pada rekannya. Bima Prahara melebar. Amar Prayogi, Saprinaldi. Gerakan yang begitu cantik dilakukan oleh Saprinaldi. Mengingatkan kita dengan salah satu maestro sepak bola dunia, Zinedine Zidane. Satu pergerakan yang sangat luar biasa dari Saprinaldi tadi. Kembali lagi. Gibran Tito Kurniawan. Gibran. Ada Andre Yoga. Alil. Agung Wicaksono. Kembali lagi Gibran Tito Kurniawan. Saprinaldi. Melebar dia, berikan pada Wildan. Saprinaldi. Masih melebar, kalah umpan kembali Wildan. Yogi Septian. Buang saja bola ke tengah. Jatuh kembali di kaki Amar Prayogi. Kembali lagi Andre Yoga. Pendek saja. Alil masuk ke jantung pertahanan. Dihalau kembali. Alil. Main yang masih setia di kesebelasan Jos Salib Sepiaman. Agung Wicaksono, tapi tidak begitu sulit untuk penjaga gawang Fajar Aulia. Mampu memetik bola dengan begitu manis. Fajar Aulia jaga gawang dari Repsolton. Biasa. Ambil ancang-ancang. Cuaca yang begitu terik. Kembali lagi Amar Prayogi. Duel dia, Wildan. Pendek saja. Berikan pada Saprinaldi. Gerakan on play. Mampu diintersep dengan baik oleh Divikar Herman Putra. Kembali lagi para penggawa pembawaan dari kesebelasan Josal FC. Pendek kembali. Bola kembali dikuasai Yopi Hendra. Gerakan yang begitu cantik dan begitu manis. Dibuang saja oleh Saprinaldi. Lemparan ke dalam. Masih melihat rekannya dia di sana. Iya, kita masih lihat bagaimana skema yang akan dibangun kembali oleh kedua tim. Pendek saja. Berikan pada angkat bola ke tengah. Husnul Kori. Duel lagi. Gibran Tito Kurniawan. Coba. Umpan begitu cantik berikan pada Karel Sadep. Masuk ke jantung pertahanan. Tekukan yang begitu mantap dan begitu manis Agung Wicaksono.
masih melenceng jauh di samping gawang Fajar Aulia. Harusnya umpan yang begitu manis diberikan oleh Karel Sadep tadi mampu membuahkan hasil yang positif. Pendek saja, kembali lagi umpan salah dilakukan oleh Bagas Ananta, Amar Prayogi, Bima Prahara. Lebar dia, berikan pada Andre Yoga. Alil, umpan 1-2, begitu cantik, begitu manis. Dengan Agung Wicaksono, Alil, Gibran Tito Kurniawan. Pendek, salah umpan Gibran. Kembali lagi para punggawa-punggawa dari Sabton mencoba melakukan build up. Yogi Septiawan berikan pada rekannya, dihalau saja oleh Wildan, mantan pemain PON Sumatera Barat. Begitu juga pada musim lalu Wildan memperkuat PSP Padang, yang saat ini harus berbaju dan bergabung dengan kesebelasan Josalep Sipiaman. Wildan Husnul Alpasi, nama lengkapnya. Biasa, seluruh kekuatan pemain-pemain kumpulkan di kesebelasan Josalep ini. Apakah kesebelasan Josalep mampu menjadi yang terbaik di kompetisi Liga 4 Sumatera Barat? Masih kita tunggu hasil perjalanan kesebelasan Josalep di kompetisi Liga 4 Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Barat. Kembali lagi, bola pendek saja, lemparan ke dalam oleh Yogi Septian. Dava, Bagas Ananta, melebar dia berikan pada rekannya kembali. Antoni Aji Saputra. Wow, gerakan yang begitu cantik dilakukan, tapi tidak begitu sulit bagi Andre Yoga untuk menetralisir lini pertahanannya. Andre Yoga, Bima Prahara, pendek saja. Saprinaldi, kembali lagi Saprinaldi, gelandang pengatur serangan. Saprinaldi, Amar Prayoga, angkat bola, maksudnya Karel Sadep, tapi salah umpan. Serangan kembali dibangun oleh para punggawa Repsolton. Luar biasa tarian Yopi Hendra. Yopi Hendra masuk dia, tapi bola lebih dulu meninggalkan arena pertandingan. Akibatkan tendangan gawang saja. Alil kembali lagi mencoba menyisir lini kanan dari PS Repsolton. Karel Sadep, kembali lagi Karel Sadep mencoba meliuk-liuk dia di sana. Coba masuk ke jantung pertahanan Repsolton. Sejauh ini kesebelasan Repsolton berhasil menggunakan formasi negatif football, bertahan yang begitu berlapis-lapis yang dilakukan kesebelasan Repsolton ini. Akibatkan menyulitkan untuk barisan depan dari Josalep menembus pagar tembok yang dilakukan oleh kesebelasan Repsolton. Ya, nampaknya benar apa yang perlu tadi saya sampaikan. Wasit melakukan Walter Beck atau calling down Walter Beck untuk memberi kesempatan para pemain untuk minum karena cuaca di stadion ini cukup terik. Kisaran hampir 40 derajat Celcius. Luar biasa teriknya pada hari ini. Dan wasit juga memberikan inisiatif untuk melakukan Walter Beck, memberikan minum kepada kedua pemain agar mampu kembali, kondisi para pemain prima kembali. Memberikan minuman-minuman suplemen nampaknya kedua tim agar stamina para pemain ini mampu terjaga dan mampu tampil konsisten dan konstan selama 90 menit ke depan. Luar biasa cuaca di Stadion Utama Sumatera Barat ini. Iya, kita masih melihat apakah terjadi strategi perubahan strategi
karena kedua pelatih memberikan instruksi kepada skuadnya strategi apa yang akan dilakukan oleh kedua tim setelah melakukan water break. Luar biasa cuaca terik, panasnya Stadion Utama Sumbar. Para pemain pun harus mampu mengatur staminanya. Ya, kembali lagi. Kedua tim sudah berada kembali lagi di lapangan. Dan kita belum tahu berapa menit waktu water break diberikan oleh wasit Eko Saputra. Wasit ini juga tidak asing lagi, yang selalu juga tampil di kompetisi Liga 1 memimpin partai-partai besar di kompetisi Liga 1 Indonesia. Dan beberapa wasit Sumatera Barat nih salah satu wasit yang selalu dipercayakan untuk memimpin kasta tertinggi sepak bola nasional, baik partai-partai yang begitu cukup panas. Ya, kembali lagi. Nampaknya tendangan gawang, ya, bola terakhir tadi tendangan gawang untuk Repselton, penjaga gawang Fajar Aulia. Ambil ancang-ancang Fajar Aulia, penjaga gawang dari Repselton. Ya, wasit Eko telah memberi aba-aba untuk kembali lagi melakukan kick off lebar. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Repselton. Bukan pada Amar Prayogi. Blunder lakukan Amar Prayogi. Tapi Bima Prahara begitu lugas dan begitu cepat untuk menutup blunder dari Amar Prayogi. Kembali lagi, lemparan ke dalam untuk Repselton. Pebrenzi, nama lengkapnya Pebrenzi Sejuma Saluno. Pebrenzi, bek kanan dari Repselton. Iya, kembali lagi Andre Yoga. Masih melihat pendek saja. Saprinaldi. Tapi salah umpan. Jatuh kembali di para pemain-pemain dari Repselton. Pebrenzi. Masuk ke jantung, melakukan tekukan yang begitu cantik. Disapu saja dan dihalau oleh Andre Yoga. Tidak mampu dikejar oleh Putra Wulandara. Lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan Repselton. Indra Kurniawan. Kali lagi Ananta. Salah nampaknya kontrolnya. Wildan. Luar biasa. Panas. Tarik. Bahkan tempo permainan pun para pemain tidak begitu cepat. Dengan triknya panas. Tendangan bebas Yogi Septian. El Capitano. Angkat bola tidak begitu akurat dan tendangan spekulasi yang dilakukan oleh Yogi Septian. Tidak begitu jelas antara syuting dan kembali lagi. Pendek berikan pada Bima Prahara, Andre Yoga. Kembali lagi, kesalahan terlalu lama Andre Yoga memainkan bola. Mampu kembali, curi umpan, masuk ke jantung, dibayang-bayangi ya. Terjadi pelanggaran, benar sekali. Dari kacamata VAR juga itu terjadi free kick yang dilakukan oleh Agung Wicaksono. Persis 22 meter di depan mulut gawang Rian Saputra. Pagar betis juga dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan, Josalep Sepiaman. Dan kita belum melihat pasti siapakah yang akan menjadi eksekutor tendangan bebas di sisi kiri gawang dari Rian Saputra. Iya,
Ambil ancang-ancang. Rudi Hermawan. Iya. Pemain juga harus mendapatkan perawatan secara intensif karena melakukan kram, mungkin kram karena cuaca yang begitu panas, kram. Iya, harus mendapatkan perawatan dari pihak medis. Luar biasa cuaca yang cukup panas yang ada di Stadion Utama Sumatera Barat pada sore hari ini. Tendangan bebas. Iya, kita belum lihat pasti siapakah yang melakukan pemain yang mengalami kram. Kita akan melihat tendangan bola dihadapi oleh Rudi Hermawan. Iya. Rudi Hermawan. Dua pemain menghadapi bola tendangan bebas ini. Iya. Tendangan pisang. Tendangan efek jahe dari Husnul Qory. Masih membentur pagar betis yang dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Josal FC. Melebar berikan pada rekannya Devikar Herman Putra. Harmen Putra. Ih, cantik sekali. Alel. Kembali lagi Alel. Terjadi adu sprint di sana. Alel. Kembali lagi on play. Berikan pada Wildan di sektor kanan. Wildan, Karel Sadep masih berputar dia di sana. Gibran Tito Kurniawan berikan Karel Sadep. Wildan. Gibran Tito Kurniawan. Putra Wulandara tipis saja masih mampu diamankan oleh penjaga gawang Fajar Allah. Iya, kembali lagi Yogi Septian juga mengalami kram. Ya, harus mengalami kram kembali salah seorang pemain dari GMR karena cuaca yang begitu cukup panas yang saat ini di Stadion Utama Sumatera Barat. Akibatkan sejumlah para pemain harus mengalami kram. Ya, masih kita nantikan apakah mampu melanjutkan pertandingan atau justru selalu sebaliknya. Agus harus mandi lebih cepat. Kita masih melihat Sabtu Wasir tampaknya yang mengalami kram. Antoni Ajis nampaknya ya. Kembali lagi kita menyaksikan halau oleh Andre Yoga. Lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan Rapselton. Pembrenzi kuasain, mampu kembali dikuasain Husnul Qory. Bola kembali mampu dilewatin Indra Kurniawan, umpan Husnul Qory. Serangan masuk ke jantung. Iya, kembali lagi mampu dinetralisir oleh Amar Prayogi. Kembali lagi Yogi Septian. Pendek saja berikan pada rekannya oleh para pemain-pemain dari umpan. Terjadi duel sana. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh striker dari Rapselton. Ibatkan Ren Saputra nampaknya mengalami cedera dan kita belum tahu pasti apakah Rian Saputra mampu ya. Wasit juga memberikan aba-aba untuk tim medis untuk memberi bantuan pertolongan. Dan masih kita nantikan
Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kedua pemain mampu bangkit kembali dan mampu melanjutkan pertandingan. Biasa laga sore hari ini. Ya, nampaknya Rian Saputra sudah bangkit kembali. Begitu juga pemain dari Repselton. Belum tahu pasti kita karena nomor punggungnya tertutupi oleh pihak medis. Iya, nampaknya tendangan bebas untuk Joshua FC Piaman. Rian Saputra pendek saja nampaknya, berikan pada Bima Prahara. Alil kembali lagi berikan pada Saprinaldi. Saprinaldi, gelandang pengatur serangan, gelandang jangkar dari kesebelasan Joshua FC Piaman. Saprinaldi, gelandang yang mampu mengatur ritme permainan. Bima Prahara mampu saja dipetik dengan manis oleh Fajar Aulia, penjaga gawang yang sampai sejauh ini penampilan cukup impresif dan cukup menjanjikan untuk mengawal. Wildan balik lagi salah kontrol. Hal-hal seperti itu sebenarnya tidak boleh terjadi lagi. Seorang pesepak bola salah kontrol, salah passing, salah dribbling itu adalah dasar-dasar atau kesalahan-kesalahan elementer. Kembali lagi. Karel Sadep mampu menceploskan gol pertamanya dalam laga sore hari ini. Karel Sadep di menit-menit akhir jalannya laga pertandingan babak pertama pada sore hari ini, berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Joshua FC Piaman. Luar biasa sepanjang laga yang dilalui oleh Karel Sadep. Saat ini beliau juga sebagai top skor Liga 4 Asprof Sumatera Barat dengan jumlah 8 gol. Karel Sadep balik lagi dibayang-bayangi, umpan salah kembali, duel kembali terjadi. Agung masih melihat rekannya, Wildan pendek saja, Saprinaldi, Agung Wicaksono, Amar Prayogi, Bima Prahara bergeser dia ke kiri, berikan pada Bima Prahara. Wildan Gibran Tito Kurniawan, berikan pada Alil. Bali menyisir dia, Alil. Bali lagi Alil, pendek saja, berikan Andre Yoga. Bima Prahara masih melihat rekannya, Andre Yoga. Saprinaldi masih melihat rekannya, pendek saja, berikan pula Aulandara. Gibran Tito Kurniawan. Kerjasama yang begitu cantik, begitu manis, begitu luar biasa dilakukan oleh 3 pemain, Gibran Tito Kurniawan dan Putra Wulandara. Luar biasa. Dengan sistem formasi yang begitu luar biasa, dengan terencana. Iya. Rubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Joshua FC Piaman. Putra Wulandara menceploskan gol kedua untuk kesebelasan Joshua FC Piaman. Dan kita dengar Saib-Saib tadi, tambahan waktu atau extra time selama 4 menit. Kembali lagi pressure dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Joshua FC. Umpan masuk lebar, Rudi Hermawan tadi. Kembali lagi Yogi Septian masuk ke
jantung pertahanan kesebelasan jauh Salib Sipiaman, umpan chip saja, syuting, masih membentur. Andre Yoga, Putra Wulandara, Alil, serangan kembali dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Pendek. Iya, kembali lagi. Jaga gawang, Fajar Aulia. Asik kembali dikuasai. Umpan, mampu dicuri, on play nampaknya. Alil, wih, pemain yang memiliki gocekan yang begitu maut. Alil Yalum Lisani Dilam, itu nama lengkapnya. Pemain yang berasal dari Bumi Cendrawasih, yang juga kita salah satu daerah yang selalu menghasilkan pesepak bola handal. Lebar, Bima Prahara, Rian Saputra, pendek saja, Gibran Tito Kurniawan. Begitu indah dan begitu manis para punggawa Josel FC memainkan bola dari kaki ke kaki. Balik lagi, Andre Yoga, umpan silang yang dituju Putra Wulandara, tapi bola lebih dulu. Yogi Septian, halo, kembali jatuh, kembali salah kembali. Lakukan oleh para pemain-pemain dari 11 Robson. Putra Wulandara masih jauh di atas Mister gawang dari Fajar Aulia. Luar biasa dudukan pada sore hari ini, dan kita akan masih melihat bagaimana perjuangan para tim-tim untuk lolos di Grand Final kompetisi Liga 4 Asprop SS Sumatera Barat. Kembali lagi bola Gibran mampu netralisir. Bola kembali on play. Gerakan cantik oleh Alil. Iya, benar sekali. Dan ini harus paham sebenarnya para pemain. Jadi sepanjang bola itu masih menguntungkan, wasit tidak akan menilai. Nah, gitu dia. Jadi sepanjang bola itu masih menguntungkan dan masih menguasain pemain tersebut, wasit itu tidak akan meniup peluit. Dan jikalau memang pemain itu sudah tidak mampu menguasai bola, maka wasit akan melakukan free kick. Luar biasa. Itulah kualitas wasit ya, yang kita turunkan dari Liga 1. Jadi secara pengalaman, aturan bermain sudah memahami secara detail. Dan itu harus dipahami seluruh para pemain dan seluruh tim agar kiranya tidak terjadi salah pahaman. Kiranya para pemain itu sudah tahu aturan dalam bermain sepak bola. Ya, tendangan bebas untuk Josel FC Piaman. Agung Wicaksono, El Capitano dari kesebelasan Josel FC Piaman. Masih kita ambil ancang-ancang, masih kita lihat dua pemain, ada Gibran Tito Kurniawan. Agung angkat ke tengah, tapi mampu dipetik dengan begitu mana. Iya, nampaknya wasit Eko Saputra telah meniup pertanda pertandingan jalannya babak pertama antara Repselton dan Josel FC Piaman berakhir dengan skor sementara 2-0. Baik, saya Herman Jetar akan kembali lagi memandu jalannya laga pertandingan babak kedua pada sore hari ini, dan kita akan kembali lagi studio mengikuti pesan-pesan berikut ini. Bravo sepak bola Sumatera Barat. Saya Haji Arisal Aziz, anggota DPR RI, Komisi 13, fraksi PAN, juga sekaligus foundernya Indah Group.
Saya mengucapkan selamat bertanding kepada klub Liga 4 Sumatera Barat. Semoga sukses dan lancar dan sepak bola Sumatera Barat lebih maju lagi. Terima kasih. Saya Haji Arizal Aziz, anggota DPR RI, Komisi 13, fraksi PAN, juga sekaligus foundernya Indah Group. Saya mengucapkan selamat bertanding kepada klub Liga 4 Sumatera Barat. Semoga sukses dan lancar dan sepak bola Sumatera Barat lebih maju lagi. Terima kasih. Muhammad, tapi Saya kembali para pemain-pemain dari kesebelasan Josalem Sipiaman mencoba melakukan luar biasa gerakan dari Wahyudi Satria Bunda. Wahyudi, gelandang lincah, gelandang energik. Umpan yang begitu tanggung, tapi masih kembali lagi kuasai oleh para pemain. Begitu cantik, begitu manis. Tantangan first time dari Sultan Anul Yakin. Masih tipis mengawal ini pertahanan dari kesebelasan Josalem Sipiaman. Teguh Aljanu berikan pada Wahyudi. Pelanggaran yang dilakukan oleh Bima Dwi Nugroho. Gelandang dari kesebelasan GMF tersebut angkat bola ke tengah, tapi mampu kembali diintersep. Alil jatuh dicari lagi oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josalem FC. Bima Agung Wicaksono, tendangan first time dari Agung Wicaksono mampu diamankan saja. Kotak penalti, umpan tarik, Bamsi. Getar sekali lagi. Mampu saja Rian Saputra menepis tendangan yang begitu sangat luar biasa yang dilakukan. Gibran Tito Kurniawan, umpan terobosan. Alil menari-nari dia. Alil. Dengan gerakan yang begitu indah, begitu cantik, begitu Aka Muhammad. Tapi kembali para pemain-pemain dari kesebelasan Josalem Sipiaman mencoba melakukan luar biasa gerakan dari Wahyudi Satria Bunda. Wahyudi, gelandang lincah, gelandang energik. Umpan yang begitu tanggung, tapi masih kembali lagi kuasai oleh para pemain. Begitu cantik, begitu manis. Tantangan first time dari faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini. Harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras dalam laga ini. Pelanggaran benar sekali yang dilakukan oleh Agung Wicaksono. Itu cantiknya umpan terobosan diberikan pada Alil. Apa yang terjadi dengan Alil? Bola yang hampir saja 99% sudah berhadapan. Lagi Gibran Tito Kurniawan. Coba umpan begitu cantik berikan pada Karel Sadep, masuk ke jantung pertahanan. Tekukan yang begitu mantap dan begitu manis Agung Wicaksono. Masih melenceng jauh di samping gawang Alan Laman Rioga memainkan bola. Mampu kembali curi umpan masuk ke jantung dibayang-bayangi ya. Terjadi pelanggaran benar sekali. Di kacamata VAR juga itu terjadi free kick. Septian pendek saja berikan pada rekannya oleh para pemain-pemain dari umpan. Terjadi duel sana. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh striker dari lagi Karel Sadep mampu menceploskan gol pertamanya dalam laga sore hari ini. Arah Gibran Tito Kurniawan. Kerjasama yang begitu cantik, begitu manis, begitu luar biasa dilakukan oleh 3 pemain. Kembali jatuh, kembali salah, kembali lakukan oleh para pemain-pemain dari 11 Tonton. Putra Wulandara masih jauh di atas Mister
gawang. Faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras. Dalam laganya iya, pelanggaran. Benar sekali. Yang dilakukan oleh Agung Wicaksono. Itu cantiknya. Umpan terobosan diberikan pada Alil. Apa yang terjadi dengan Alil? Bola yang hampir saja 99% sudah berhadapan. Well lagi, Gibran Tito Kurniawan. Coba, umpan begitu cantik berikan pada Karel Sadep. Masuk ke jantung pertahanan. Tekukan yang begitu mantap dan begitu manis Agung Wicaksono. Masih melenceng. Jauh. Di samping gawang. Salan, terlalu lama Andre Yoga memainkan bola. Mampu kembali. Duri umpan. Masuk ke jantung, dibayang-bayangi ya. Oh, terjadi pelanggaran. Benar sekali. Dari kacamata VAR juga itu terjadi free kick. Septian. Pendek saja. Berikan pada rekannya oleh para pemain-pemain dari. Umpan. Terjadi duel sana. Terjadi pelanggaran. Dilakukan oleh striker dari lagi Karel Sadep mampu menceploskan gol pertamanya dalam laga sore hari ini. Arah Gibran Tito Kurniawan. Kerjasama yang begitu cantik, begitu manis, begitu luar biasa dilakukan oleh 3 pemain. Halo, kembali jatuh, kembali salah, kembali. Lakukan oleh para pemain-pemain dari 11 Southampton. Putra Wulandara. Masih jauh di atas Mister Gawang. Faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras. Dalam laganya iya, pelanggaran. Benar sekali. Dan dilakukan oleh Agung Wicaksono. Itu cantiknya. Umpan terobosan diberikan pada Alil. Apa yang terjadi dengan Alil? Bola yang hampir saja 99% sudah berhadapan. Well lagi, Gibran Tito Kurniawan. Coba, umpan begitu cantik berikan pada Karel Sadep. Masuk ke jantung pertahanan. Tekukan yang begitu mantap dan begitu manis Agung Wicaksono. Masih melenceng. Jauh. Di samping gawang. Salan, terlalu lama Andre Yoga memainkan bola. Mampu kembali. Duri umpan. Masuk ke jantung. Dibayang-bayangi ya. Oh, terjadi pelanggaran. Benar sekali. Dari kacamata VAR juga itu terjadi free kick. Septian. Pendek saja. Berikan pada rekannya oleh para pemain-pemain dari. Umpan. Terjadi duel sana. Terjadi pelanggaran. Dilakukan oleh striker dari. Lagi. Karel Sadep mampu menceploskan gol pertamanya dalam laga sore hari ini. Arah Gibran Tito Kurniawan. Kerjasama yang begitu cantik, begitu manis, begitu luar biasa dilakukan oleh 3 pemain. Halo, kembali jatuh, kembali salah, kembali. Lakukan oleh para pemain-pemain dari 11 Southampton. Putra Wulandara. Masih jauh di atas Mister Gawang. Faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras. Dalam laganya iya, pelanggaran. Benar sekali. Dilakukan oleh Agung Wicaksono. Itu cantiknya. Umpan terobosan diberikan pada Alil. Apa yang terjadi dengan Alil? Bola yang hampir saja 99% sudah berhadapan.
duel lagi. Gibran Tito Kurniawan. Coba, umpan begitu cantik berikan pada Karel Sadep. Masuk ke jantung pertahanan. Tekukan yang begitu mantap dan begitu manis Agung Wicaksono. Masih melenceng. Jauh. Di samping gawang Alan Laman Ryoga memainkan bola. Mampu kembali. Suri umpan. Masuk ke jantung, dibayang-bayangi ya. Oh, terjadi pelanggaran. Benar sekali. Dari kacamata VAR juga itu terjadi free kick. Septian. Pendek saja. Berikan pada rekannya oleh para pemain-pemain dari. Umpan. Terjadi duel sana. Terjadi pelanggaran. Dilakukan oleh striker dari lagi Karel Sadep mampu menceploskan gol pertamanya dalam laga sore hari ini. Arah Gibran Tito Kurniawan, kerjasama yang begitu cantik, begitu manis, begitu luar biasa dilakukan oleh 3 pemain. Halo, kembali jatuh, kembali salah, kembali. Lakukan oleh para pemain-pemain dari 11 Rapselton. Putra Wulandara. Masih jauh di atas Mister Gawang. Faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini. Harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras. Dalam laga ini, iya, pelanggaran. Benar sekali. Dilakukan oleh Agung Wicaksono. Itu cantiknya. Umpan terobosan diberikan pada Alil. Apa yang terjadi dengan Alil? Bola yang hampir saja 99% sudah berhadapan. Duel lagi. Gibran Tito Kurniawan. Coba, umpan begitu cantik berikan pada Karel Sadep. Masuk ke jantung pertahanan. Tekukan yang begitu mantap dan begitu manis Agung Wicaksono. Masih melenceng. Jauh. Di samping gawang Alan Laman Ryoga memainkan bola. Mampu kembali. Suri umpan. Masuk ke jantung. Dibayang-bayangi ya. Oh, terjadi pelanggaran. Benar sekali. Dari kacamata VAR juga itu terjadi free kick. Septian. Pendek saja. Berikan pada rekannya oleh para pemain-pemain dari. Umpan. Terjadi duel sana. Terjadi pelanggaran. Dilakukan oleh striker dari. Lagi. Karel Sadep mampu menceploskan gol pertamanya dalam laga sore hari ini. Arah Gibran Tito Kurniawan, kerjasama yang begitu cantik, begitu manis, begitu luar biasa dilakukan oleh 3 pemain. Halo, kembali jatuh, kembali salah, kembali. Lakukan oleh para pemain-pemain dari 11 Rapselton. Kembali lagi Putra Wulandara. laporan pandangan mata Langsung dari Stadion Utama Sumatera Barat. Antara kesebelasan Josal FC Piaman versus kesebelasan Rapselton. Kedua tim sudah memasuki lapangan untuk melanjutkan pertandingan babak kedua pada sore hari ini. Ya, nampaknya tidak terjadi, masih dengan komposisi pemain yang sama. Nampaknya belum ada terjadi pergantian pemain di jalannya laga babak kedua pada sore hari ini. Kedua tim juga telah berada di dalam lapangan. Skor sementara 0 untuk keunggulan Josal FC Piaman. Dan jikalau hasil ini mampu dipertahankan oleh kesebelasan Josal FC Piaman, maka dipastikan Josal FC Piaman akan mengumpulkan poin 22. Luar biasa. Jarak yang begitu jauh meninggalkan pesaingnya di klasmen kedua yang saat ini masih diduduki oleh PSPP Padang Panjang. Ya,
terjadi pergantian pemain. Nomor punggung 8 keluar dari Repselton. Dua sekaligus pemain ditarik untuk jalan pertandingan pada babak kedua pada sore hari ini. Ini Saputra berkim garis Awi di Saputra juga dengan Roni Saputra, bantu wasit, asisten wasit Beni Nazila Dawa. Sudah bersiap-siap mereka untuk memimpin jalannya kick off pertandingan babak kedua pada sore hari ini. Gibran Tito Kurniawan berikan saja pada Wildan Saprinaldi. Gibran Tito, Amar Prayogi, Bima Prahara. Pendek saja Rian Saputra, Amar Prayogi, angkat bola Putra Wulandara, Saprinaldi, pendek saja jauh ke belakang, berikan pada Rian Saputra, Bima Prahara, kalah umpan Bima Prahara, counter attack. Gerakan 2-3 pemain mampu dilewati. Wildan, Gibran, Saprinaldi. Kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan Jawa FC melakukan build up. Wildan kembali lagi. Bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Repselton. Husnul Kori melebar berikan pada Bagas Ananta. Kembali lagi. Disapu saja oleh Alel. Iya, nampaknya salah pengertian dua pemain dari Repselton. Alel. Putra Wulandara. Lemparan ke dalam. Untuk pemain dari luar biasa, skuad kedalaman dari Josal FC Piaman ini. Yopi balik lagi Yogi Septian berikan pada rekannya. Ananta, Bagas Ananta masih berputar-putar dia, berikan kembali pada rekannya. Febrenzi jatuh kembali. Rudi Hermawan melebar ke sektor kanan. Rudi Hermawan kembali. Salah pengertian nampaknya. Akibatkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Andre Yoga, Gibran Tito Kurniawan, Febrenzi mampu lagi melakukan intercept yang begitu cukup sempurna. Serangan kembali dibangun oleh para punggawa, para pemain Repselton. Masuk ke jantung pertahanan, terjadi kemelut di sana. Tapi bola mampu dipetik saja dengan begitu manis oleh Rian Saputra. Jaga gawang sampai sejauh ini masih clean sheet, belum pernah kebobolan. Gibran Tito Kurniawan, pendek saja. Gibran, Rian Saputra, melebar, jatuh kembali, free kick, benar sekali. Terjadi pelanggaran, Gibran Tito Kurniawan. Ya, nampak kembali terjadi pemain yang kram. Husnul Kori, nampaknya kram. Harus makam karena begitu padatnya jadwal pertandingan. Bagas Ananta, Wildan, umpan, Gibran Tito Kurniawan. Begitu manis. Gibran, perlukan dua pemain repotkan.
Blunder kembali dilakukan oleh penjaga gawang Fajar Aulia. Wildan Husnul Alpasi menciptakan gol yang pertamanya di kompetisi Liga 4 Sumatera Barat dan merubah kedudukan menjadi 0-3 untuk Josal FC Piaman. Luar biasa laga pada sore hari ini. Kesebelasan Josal FC Piaman telah leading dengan 0-3. Biasa produktivitas squad kedalaman dari Josal FC ini. Pemain-pemain 25 pemain dari squad Josal FC Piaman ini memiliki kemampuan yang merata, mengakibatkan siapapun yang diturunkan, komposisi tim ini tidak begitu goyang. Dengan jumlah pemain yang kemampuannya merata, menjadikan Coach Johnny Effendi mampu merotasi seluruh para punggawa yang ada di Josal FC Piaman. Luar biasa, salah satu tim yang banyak digadang-gadangkan menjadi tim favorit untuk menjuarai kompetisi Liga 4 Asprop PC Sumatera Barat. Balik lagi, kalah lagi. Andri Yoga pendek saja. Karel Sadep, Putra Wulandara kembali lagi, geser. Gibran Tito Wildan, Putra Alil, wow, hampir saja dibersihkan saja oleh Juan Aldino Pares. Juan Aldino Pares balik lagi. Lempar ke dalam lagi. Juan kembali lagi. Alil masih menari-nari di sana. Goyangan-goyangan yang begitu cantik diperagakan oleh Alil. Memiliki cukup lentur untuk menari-nari. Kembali lagi. Putra Wulandara. Saprinaldi salah kontrol. Begitu manis gerakan Bima Prahara. Begitu santainya Bima Prahara. Wildan, begitu gerakan luar biasa. Umpan Gibran Tito Kurniawan. Counter attack dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal PC melalui kaki Putra Wulandara masuk ke jantung kotak penalti pertahanan dari kesebelasan Welsampton. Gibran, umpan tarik yang dilakukan oleh Putra Wulandara masih saja di intercept dengan begitu manis. Ya, kita lagi lihat terjadi pemain lagi yang kram dan kita saksikan kembali jalannya laga pada sore hari ini. Kesebelasan Josal FC Piaman saat ini sudah leading dengan skor 0-3. Dan jikalau hasil ini bertahan sampai akhir pertandingan, maka dipastikan Josal FC Piaman kokoh di puncak klasmen dengan poin 22. Satu capaian poin yang cukup sulit saya kira untuk dikejar oleh pesaing-pesaingnya. Ya, lemparan bola fair play Putra Wulandara berikan pada main dari Antoni Ajis Saputra. Gibran Tito Kurniawan. Juan. Balik lagi. Bola dikuasai oleh para pemain-pemain. Yogi Septian. Angkat bola. Ya, kita 3 pemain sekaligus akan dimasukkan oleh Coach Johnny Effendi. Melakukan rotasi pemain kembali. Johnny Effendi. Gibran.
Tendangan efek jahe. Dan lo ke Gibran Tito Kurniawan masih di atas mistar gawang Fajar Aulia. Ya, nampaknya terjadi pergantian pemain 3 sekaligus dari kesebelasan Joshua Lipsi Piaman. Keluar nomor 9, masuk nomor 8. Nomor 9 Alil digantikan oleh Jer Azuma. Nomor Jer Azuma, ya begitu juga Andre Yoga digantikan oleh Teguh Aljanu. Dan Putra Wulandara digantikan oleh nomor punggung 10 Miftalul Farid. Luar biasa, ini ketiga pemain juga cukup dahsyat. Tiga pemain ini juga memiliki kecepatan, skill yang juga cukup mumpuni. Begitulah kesebelasan Joshua FC dengan 25 pemain yang ada di skuad Joshua FC. Tidak merubah ritme permainan, sebabkan kualitas dari skuad Joshua FC Piaman ini memang merata. Dan selayaknya tim sepak bola seperti itu. Jadi komposisi para pemain itu harus antara pemain cadangan dan pemain inti utama itu tidak jauh berbeda. Siapapun yang diturunkan sesuai dengan kebutuhan tim dan strategi yang diusung oleh pelatih. Kembali lagi pemain-pemain dari Repsenton nampaknya banyak mengalami kram karena mungkin kemarin juga mereka sudah bertanding ya. Jadi stamina mereka terus terkuras setiap match yang mereka jalani. Lemparan ya, tendangan gawang saja. Fajar Aulia angkat bola, balik lagi. Yopi berikan pada rekannya. Putra berikan pada Juan maksudnya. Mampu diintersep dengan begitu manis. Jual Aldino Pares. Balik lagi. Boleh kuasai oleh para pemain-pemain. Iya, umpan blunder. 3 lawan 1 Gibran Tito Kurniawan. Apa yang terjadi? Iya, Azuma cetar. Luar biasa blunder yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Repsenton harus dibayar mahal. Setelah Gibran Tito Kurniawan Farid melakukan kerjasama yang cukup apik, berubah kedudukan menjadi 4-0 untuk kesebelasan Joshua FC Piaman. Luar biasa, Joshua FC Piaman tampil cukup superior dalam laga sore hari ini. Farid, pemain yang baru masuk tadi, langsung saja apa yang tadi yang saya katakan, komposisi para pemain skuad dari Joshua FC Piaman ini memang cukup merata, tidak terjadi kegoyangan di skuad tim. Jikalau terjadi pergantian pemain, karena dari seluruh skuad pemain yang ada di Joshua FC Piaman memiliki kemampuan dan kualitas yang merata. Berubah kedudukan menjadi 4-0 untuk keunggulan kesebelasan Joshua FC Piaman. Iya, kembali lagi kita saksikan. Kembali harus kerja keras penjaga gawang Fajar Aulia untuk menahan gempuran-gempuran yang dibangun oleh para punggawa Laskar Ombak Piaman ini. Balik lagi, Yopi, bola kembali lagi. Bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Repsenton. Husnul Khori, free kick, ya benar sekali, free kick. Tendangan bebas pendek saja. Berikan pada Indra Kurniawan. Melebar dia berada Juan Alvarez. Juan Aldino Alvarez nama lengkapnya. Pak Brenzi
Lebar, iya. Umpan yang tidak begitu akurat saja. Masih terjadi. Teguh Aljanu. Berikan pada Farid. Amar Yogi. Salah umpan. Amar Yogi. Yogi. Kalah kembali. Counter-attack dibangun kembali oleh para pemain Josaleb Sipiaman melalui kaki Gibran Tito Kurniawan. Menyisir ke jantung pertahanan. Gibran Tito Kurniawan mencoba meliuk-liuk di sana. Berikan pada Saprinaldi. Begitu pergerak Saprinaldi. Masih tepat dalam pelukan penjaga gawang Fajar Aulia. Balik lagi. Para pemain dari kesebelasan Repsolton mencoba membangun serangan. Kembali lagi passing begitu salah. Farid. Tipis saja. Gawang Fajar Aulia. Farid luar biasa. Winger dari Joself Sipiamani membobardir gawang dari Fajar Aulia. Kembali lagi. Juan Alvarez. Pendek. Indra Kurniawan. Juan Alvarez. Pendek saja. Balik lagi. Bola dikuasai oleh para punggawa. Repsolton mampu. Iya, luar biasa. Gerakan pemain dari Husnul Khory tadi. Gibran terjadi 4 lawan 2. Umpan chip saja Gibran. Tapi sayang. Kontrolnya masih saja. Kembali lagi. Serangan bertubi. 4 lawan 2. Apa yang terjadi? Karel Sadep masih membentur. Terlalu ego center ya. Free kick. Benar sekali. Karel Sadep terlalu egois saya kira. Ada 3 pemain dari Josaleb Sipiaman yang seharusnya masih banyak pilihan mengarahkan bola kepada rekan-rekannya. Balik lagi. Juan Alvarez. Pembrezi balik kepada penjaga gawang. Balik lagi. Bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Luar biasa. Gerakan. Jer Ajuma. Farid. Teguh Aljanu on free kick. Jelas sekali. Jadi pelanggaran lagi. Harus jatuh bangun para barisan lini belakang Repsolton ini untuk menahan gempuran-gempuran yang ada di skot Repsolton. Tendangan bebas Jer Ajuma akan menjadi eksekutor persis 35 meter di mulut gawang Fajar Aulia. Ambil ancang-ancang. Tendangan masih membentur. Juan masih melihat reakannya. Juan melebar dia. Berikan Juan kembali. Indra Kurniawan dan pada rekannya Husnul Khory. Juan balik lagi. Kembali umpan pendek saja berikan pada Juan. Iya, masuk ke jantung kotak penalti. Balik lagi, pendek, merapat, merayap. Para pemain-pemain Repsolton syuting, tapi masih samping gawang dari Rian Saputra. Tendangan gawang kembali untuk kesebelasan Josaleb Sipiaman. Pendek saja. Amar Prayogi. Wildan. Balik lagi. Putra. Saprinaldi. Salah
pengertian antara Saprinaldi dan Karel Sadep. Pendek, kembali lagi. Bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Pak Sultan, Yogi Septian, Fajar Aulia, angkat bola ke tengah. Teguh Aljanu, jatuh kembali di kaki para pemain Indra Kurniawan, Juan Alvarez. Iya, salah umpan lagi. Berkali-kali para pemain beradu di sana. Teguh Wicaksono, para pemain-pemain dari kesebelasan. Lebar dia, Juan Alvarez. Di sektor kanan, masuk ke jantung pertahanan. Josalep Sepiaman, Teguh Aljanu. Masih meliuk-liuk dia. Jatuh kembali. Wow, masih membentur. Teguh Aljanu melakukan. Kembali lagi. Angkat bola. Juan Alvarez. Bima Prahara. Pendek saja. Jer Ajuma. Bima Prahara. Teguh Aljanu. Gerakan. Pendek saja. Juan Alvarez berikan pada Indra Kurniawan. Umpan terobosan. Masuk ke jantung pertahanan. Iya. Terjadi pelanggaran. Bima Prahara. Berikan pada Wildan. Melebar ke sektor kanan. Wildan Husnul Pasih. Nama lengkapnya. Terjadi duel di sana. Serangan dilakukan oleh Jer Agung Wicaksono, Gibran Tito Kurniawan. Kerjasama yang begitu cantik antara Gibran. Kembali Karel Sadep. Masuk ke jantung kotak penalti. Kembali lagi bergeser kepada Agung Wicaksono. Angkat bola ke tengah. Gibran Tito Kurniawan. Luar biasa. Kerjasama yang begitu cantik, begitu manis, dan begitu akurat, mampu. Penyelesaian yang begitu sangat indah oleh Gibran Tito Kurniawan. 5-0. Berubah kedudukan untuk Josal FC Piaman. Ya, kalau kita lihat Repsolton telah habis. Tapi nice. Berubah kedudukan menjadi 5-0. Telah habis. Game over nampaknya. Para pemain-pemain dari Repsolton ini, karena kita lihat sudah banyak pemain yang keram dan cedera dan mungkin kelelahan yang begitu luar biasa. Kembali lagi serangan dilakukan oleh para pemain-pemain dari Josal FC. Umpan tarik kepada Karel Sadep maksudnya. Wow, tapi sayang. Torik tadi masih kembali gagal. Gerakan yang begitu cantik, begitu manis. Melebar. Luar biasa. Merajalela semakin para pemain Josal FC. Di jalannya laga babak kedua pada sore hari ini. Habis memporak-porandakan barisan dari kesebelasan Repsolton. Balik lagi. Rian Saputra. Melebar. Wildan. Kasih saja pada. Luar biasa. Wildan kembali. Wildan masuk dia. Masih melihat rekannya. Berikan pada Jer Ajuma. Tarikan begitu cantik, begitu manis. Saprinaldi. Teguh Aljanu. Saprinaldi. Lebar. Gibran Tito Kurniawan. Begitu cantik. Masuk ke kotak penalti. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Josal FC. Porak-poranda nampaknya. Sudah tak bertenaga lagi para pemain Repsolton ini. Kehabisan stamina. Tendangan penjuru. Angkat bola Gibran Tito. Terjadi duel sana. Jaga gawang. Fajar Aulia. Salah umpan. Apa sebenarnya terjadi? Gol kembali.
sudah bergelimpangan. Para pemain-pemain dari ke-11 Selton ini nampaknya sudah kehabisan benar. Sudah tidak mampu lagi nampaknya. Sudah tidak, kalau boleh dikatakan sudah knock out, sudah berjatuhan. Dan umpan-umpan juga sering melakukan kesalahan, memberikan bola ke lawan. Jer Azuma berubah kedudukan. Batuk nih begini. Balik lagi. Yogi Septian. Salah umpan lagi nampaknya. Dapat kembali dikuasain para pemain Rapsonton. Melebar dia. Ampun, dibuang saja oleh Amar Prayogi. 6-0 kedudukan. 6 gol tanpa balas nampaknya. Gibran, maksud kami Juan, lemparan ke dalam. Iya, terjadi pergantian pemain. Nomor 7 Karel Sadip keluar, masuk nomor 35. Andi Putra, masuk Andi Putra. Teguh Aljanu, Jer Azuma, Bima Prahara, Jer Azuma, kembali lagi, Teguh Aljanu. Ih, berani para pemain-pemain Josal memainkan sepak bola di garis. Wow, Andi, pemain saja yang baru masuk. Berikan pada rekannya. Coba bangkit para pemain-pemain dari Rapsonton. Salah kembali. Bima Prahara. Wildan. Jer Azuma. Berikan pada Agung Wicaksono. Tarik. Parit. Melebar berikan pada Gibran Tito Kurniawan, tapi Teguh Aljanu di sana. Umpan 1-2 Teguh Aljanu dengan Gibran Tito Kurniawan. Asik melihat dari dia sana. Umpan Jen Azuma kembali terjadi di depan gawang. Menari-nari dia. Kembali lagi. Andi lawas. Belum. Andi Putra, pemain yang baru masuk tadi, seharusnya mampu menceploskan gawang, gol. Tapi sayang, terlalu banyak tarik-menarik, akibatkan bola jadikan tendangan penjuru untuk kesebelasan. Angkat bola ke tengah, terjadi duel di sana. Bola kembali dilakukan oleh Bima Prahara, angkat bola kembali. Jer Azuma bertubi-tubi. Serangan mulai dari pagi, siang, malam sampai subuh. Jer Azuma diblok kembali. Umpan. Angkat bola. Seluruh pemain dari kesebelasan. Free kick. Amar Prayogi. Benar saja. Amar Prayogi. Pendek saja. Yogi Septian. Andi. Waas namanya. Andi. Wih, luar biasa Andi. Berikan pada Gibran Tito Kurniawan. Iya, tarikan. Agung Wicaksono. Umpan. Iya. Kona Mister Cetar.
Jepret. Iya Allah. Andi Nawas. Apa yang terjadi pada Andi Nawas? Andi Nawas di depan mulut gawang tak mampu menciptakan gol. Andi Nawas angkat kembali lagi. Jer Ajuma. Bola Amar Prayogi. Jer Ajuma. Will Torik. Agung Wicaksono. Menari-nari. Para pemain Josal FC. Wildan. Crossing. Mampu dibersihkan oleh Yogi Septian. Iya. Serangan kembali coba dibangun. Bola. Arah pemain-pemain dari kesebelasan. Rob Tonton coba keluar. Melakukan serangan. Kembali gagal. Jatuh kembali. Juan. Masih lihat rekannya. Pendek saja. Berikan pada rekannya. Ilham. Juan. On play. Iya. Masih kembali. Rian Saputra. Mampu memblok tendangan dari Ilham. Balik lagi. Counter attack. Torik. Aduh sprint dia. Luar biasa. Pemain yang satu ini memiliki kecepatan yang cukup luar biasa. Torik. Nama batulnya Farid masuk kami. Nama lengkapnya Miftahul Farid. Dua pemain bernama Farid dan Torik ada di kubu Josal FC Piaman ini. Miftahul Farid dan Torik. Kembali lagi. Jer Ajuma. Umpan Gibran Tito Kurniawan. Iya, masuk Gibran. Apa yang terjadi? Iya, on play. Baru saja Andi Nawas menjebol gawang untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Berubah kedudukan menjadi 0-7. Sampainya sudah menyerah para pemain-pemain dari Repselton. Kualitas sepak bola itu kita bicara kualitas. Sepak bola itu bisa dilihat mata kepala dan memang kualitas tim itu yang sangat mempengaruhi untuk kita menciptakan satu prestasi. Jadi sepak bola itu kualitas pemain, skill, individu, taktikal itu harus dimiliki oleh sebuah tim. Ya, kita lihat ini perbedaan begitu colok menjauh sekali dengan unggul sekarang 0-7 kesebelasan Josal FC Piaman. Babak belur nampaknya tim Repselton ini untuk menahan gempuran-gempuran yang dibangun oleh skuad dari Josal Piaman. Kali lagi perawatan dapat kembali. Dan Tito Kurniawan, iya kick off kembali. Bola kuasain kembali para pemain Repselton. Coba membangun Yogi Septian. Sudah tinggal sisa-sisa tenaga mungkin. Sisa-sisa yang ada. Masih mampu mereka berdiri dan mempertahankan. Pendek Juan Alvarez. Juan. Pendek saja. Bola. Iya, salah umpan. Lemparan ke dalam. Untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Balik lagi. Gagu Aljano. Lebar dia. Amar. Saprinaldi. Agung Wicaksono. Iya. Bampan. Farid. Pendek lagi. Agung Wicaksono. Masih meledakan. Iya. Begitu Andi Nawas
Kembali lagi Farid. Umpan tarik masih membentur. Pergantian pemain, Gibran Tito Kurniawan keluar. Masuk nomor punggung 15, Pendra Aprilianda. Ya, dengar saya, Pendra masuk menggantikan Gibran Tito. Kembali lagi Wildan Jer Ajuma. Masih jauh di atas gawang. Pendek saja penjaga gawang. Fajar Aulia angkat bola ke tengah. Jatuh pada Yopi Herndika. Yogi Septiawan. Dia rekannya Juan Alvarez. Juan Alvarez. Umpan. Salah kontrol. Jer Ajuma. Berikan pada Farid. Talul Farid. Lebar. Wildan. Balik lagi. Benturkan saja oleh Wildan. Libatkan lemparan ke dalam kembali oleh Wildan. Agung Wicaksono. Umpan maksudnya pada tarik Farid. Serangan balik dibangun. Balik lagi. Bayang oleh Amar Prayogi. Mencoba menyusut jantung kotak penalti, membentur kembali. Balik lagi Teguh Aljanu, serangan balik Pendra. Teguh Aljanu, Pendra. Balik lagi bertubi-tubi Pendra. Terlalu lama dan terlalu banyak mungkin menggocek bola. Juan Alvarez. Pendek saja. Bagas Ananta. Yogi Septian. Nah. Agung. Jer Ajuma. Jer Ajuma. Masih Jer Ajuma. Kembali lagi Jer Ajuma. Umpan 1-2. Mampu kembali. Pendra kembali lagi. Blunder. Lakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Kartu kuning. Kita pastikan. Ya benar. Kartu kuning. Untuk Amar Prayogi. Terlalu keras. Penjalan dari Amar Prayogi. Wasit langsung memberikan kartu kuning. Umpan tanggung. Jer Ajuma. Kembali lagi. Apa yang terjadi? Mampu diblok. Teguh Aljanu datang kembali. Teguh Aljanu datang kembali. Berikan kembali gagal. Wildan. Berikan kembali. Wildan. Pendra. Masuk ke jantung kotak penalti. Pendra. Tipis. Di samping gawang Fajar Aulia. Juan Alvarez. Berikan pada rekannya. Ilham Fernando. Balik lagi. Ilham Fernando. Juan Alvarez. Balik lagi. Fernando. Kontrol. Coba. Lebar berikan pada rekannya. Angkat bola ke tengah. Teguh Aljanu.
Serangan kembali. Bangun oleh para pemain dari Miftahul Farid. Bergeser dia sebelah kiri. Parit. Umpan. Nah, dengan pojok kembali. Jer Ajuma. Masih kita lihat Jer Ajuma. Angkat bola. Di tepi saja. Pendra. Syuting. Lambung. Kembali lagi. Teguh Aljanu. Tarik jauh. Berikan pada Rian Saputra. Amar Prayogi. Jer Ajuma. Endek saja. Saprinaldi. Masuk ke jantung pertahanan. Agung Wicaksono. Melebar dia berikan pada Teguh Aljanu. Dikurung seluruh para pemain-pemain dari Repsentor. Teguh Aljanu umpan tarik. Kembali lagi Pendra. Kembali lagi Pendra. Kembali lagi. Masuk Agung. Lebar. Apa yang terjadi? Wih. Saprinaldi. Masih melambung. Di atas gawang Fajar Aulia. Sudah kehilangan nampaknya lelah, letih, lesu. Para pemain-pemain dari kesebelasan Repstelton ini. Tinggal sisa-sisa tenaga yang masih dipaksakan atau berusaha untuk menahan gempuran-gempuran dari kesebelasan Josalib Sendraman. Pendra, Agung, Jer Ajuma, Saprinaldi. Masuk. Parit. Terlalu lama. Parit, terlalu lama. Balik lagi. Bola. Ilham Fernando. Dibuka. Tapi juga tidak mampu membuat gol. Diberi kesempatan tadi. Ruang oleh Amar Prayogi. Wildan. Pendra. Balik lagi. Umpan Pendra. Luar biasa. Free kick untuk Agung. Juan Alvarez. Luar biasa. Sudah dengan sisa-sisa tenaga saja nampaknya. Dengan kondisi cuaca yang cukup panas. Menguras stamina para pemain. Yopi Septiawan dengan penjaga gawang Fajar Aulia untuk meredam kecepatan serangan yang dibangun oleh para pemain Josel FC. Para pemain dari Repstelton melakukan ball possession. Kembali lagi. Salah kontrol. Pendra. Umpan. Wah. Andi Naas. Maaf, maksud kami Andi Sawes. Rubah kedudukan menjadi
8-0. 8-0 untuk keunggulan kesebelasan Josal FC Piaman. Sudah mengampun mungkin para pemain Repsol ini sudah tidak bisa apa-apa lagi nampaknya. Sudah tak berdaya untuk menahan gempuran dan serangan yang bertubi-tubi yang dilancarkan dan digencarkan oleh para punggawa Laskar Ombak Piaman. Ya, nampak tambahan waktu 2 menit. Tambahan waktu 2 menit. Pendra, umpan, buang saja oleh Fajar Aulia. Kembali lagi, Saprinaldi, pendek saja, umpan, begitu manis, tarik. Umpan dari Farid tadi, umpan tarik. Masih di mampu saja. Para pemain kembali. Dari Selton melakukan serangan. Dia akhirnya gawang Rian Saputra mampu dijebol dan mengakibatkan tidak bisa clean sheet dan harus sepanjang kompetisi Liga 4 ini Rian Saputra harus menerima hukuman setelah kesalahan yang dibuat oleh barisan pertahanan menjadikan clean sheet dari Rian Saputra harus jebol oleh skot dari Repselton. Tidak menjadi clean sheet lagi, pecah perawan nampaknya. Teguh Aljanu, pendek lagi. Jer Azuma, Saprinaldi. Iya, wasit Eko Saputro telah menuit pertanda pertandingan antara Repselton dan Josal FC Piaman berkesudahan menjadi 1-8. Ya, luar biasa. Para pemain ini juga sudah berusaha para Repselton untuk menahan gempuran-gempuran dari kesebelasan Josal FC, tapi apa daya. Dengan sisa-sisa tenaga mereka harus berjuang menghadapi kesebelasan yang begitu sangat tampil begitu dahsyat pada sore hari ini. Akibatkan Josal FC menang telak 1-8. Baik, saya Herman Jetar akan kembali lagi ke studio. Kita akan mengikuti pesan-pesan berikut ini sebelum kita melakukan interview dari kedua pelatih.
begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini. Harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras. Dalam laga ini iya, pelanggaran. Benar sekali. Dan dilakukan oleh Agung Wicaksono. Begitu cantiknya. Umpan terobosan diberikan pada Alil. Apa yang terjadi dengan Alil? Bola yang hampir saja 99% sudah berhadapan dengan duel lagi. Gibran Tito Kurniawan. Coba, umpan begitu cantik berikan pada Karel Sadep, masuk ke jantung pertahanan. Tekukan yang begitu mantap dan begitu manis Agung Wicaksono. Masih melenceng jauh di samping gawang. Alan Laman Ryoga memainkan bola. Mampu kembali. Suri umpan. Masuk ke jantung, dibayang-bayangi ya. Oh, terjadi pelanggaran. Benar sekali. Dari kacamata VAR juga itu terjadi free kick. Septian. Pendek saja. Berikan pada rekannya oleh para pemain-pemain dari. Umpan. Terjadi duel sana. Terjadi pelanggaran. Dilakukan oleh striker dari lagi. Karel Sadep mampu menceploskan gol pertamanya dalam laga sore hari ini. Arah Gibran Tito Kurniawan. Kerjasama yang begitu cantik, begitu manis, begitu luar biasa dilakukan oleh tiga pemain. Halo, kembali jatuh, kembali salah, kembali. Lakukan oleh para pemain-pemain dari 11 Sonton. Putra Wulandara. Masih jauh di atas Mister gawang. Faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini. Harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras. Dalam laga ini iya, pelanggaran. Benar sekali. Dan dilakukan oleh Agung Wicaksono. Itu cantiknya. Umpan terobosan diberikan pada Alil. Apa yang terjadi dengan Alil? Bola yang hampir saja 99% sudah berhadapan. Duel lagi. Gibran Tito Kurniawan. Coba, umpan begitu cantik berikan pada Karel Sadep, masuk ke jantung pertahanan. Tekukan yang begitu mantap dan begitu manis Agung Wicaksono. Masih melenceng jauh di samping gawang. Alan Laman Ryoga memainkan bola. Mampu kembali. Suri umpan. Masuk ke jantung, dibayang-bayangi ya. Oh, terjadi pelanggaran. Benar sekali. Dari kacamata VAR juga itu terjadi free kick. Septian. Pendek saja. Berikan pada rekannya oleh para pemain-pemain dari. Umpan. Terjadi duel sana. Terjadi pelanggaran. Dilakukan oleh striker dari lagi. Karel Sadep mampu menceploskan gol pertamanya dalam laga sore hari ini. Arah Gibran Tito Kurniawan. Kerjasama yang begitu cantik, begitu manis, begitu luar biasa dilakukan oleh tiga pemain. Halo, kembali jatuh, kembali salah, kembali. Lakukan oleh para pemain-pemain dari 11 Sonton. Putra Wulandara. Masih jauh di atas Mister gawang. Faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini. Harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras. Dalam laga ini iya, pelanggaran. Benar sekali. Dan dilakukan oleh Agung Wicaksono. Itu cantiknya. Umpan terobosan diberikan pada Alil. Apa yang terjadi dengan Alil? Bola yang hampir saja 99% sudah berhadapan. Duel lagi. Gibran Tito Kurniawan.
Coba, umpan begitu cantik berikan pada Karel Sane, masuk ke jantung pertahanan. Apakah cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras dalam laga ini. Iya, pelanggaran benar sekali yang dilakukan oleh Agung Wicaksono. Itu cantiknya umpan terobosan diberikan pada Alil. Apa yang terjadi dengan Alil? Bola yang hampir saja 99% sudah berhadapan dengan duel lagi. Gibran Tito Kurniawan. Coba, umpan begitu cantik berikan pada Karel Sane, masuk ke jantung pertahanan. Tekukan yang begitu mantap dan begitu manis Agung Wicaksono. Masih melenceng jauh di samping gawang. Alan Laman Ryoga memainkan bola. Mampu kembali. Duri umpan masuk ke jantung, dibayang-bayangi ya. Oh, terjadi pelanggaran. Benar sekali. Dari kacamata VAR juga itu terjadi free kick. Septian pendek saja berikan pada rekannya oleh para pemain-pemain dari umpan. Terjadi duel sana. Terjadi pelanggaran bukan oleh striker dari lagi Karel Sane mampu menjebloskan gol pertamanya dalam laga sore hari ini. Arah Gibran Tito Kurniawan, kerjasama yang begitu cantik, begitu manis, begitu luar biasa dilakukan oleh 3 pemain. Halo, kembali jatuh, kembali salah, kembali lakukan oleh para pemain-pemain dari 11 Tonton. Putra Wulandara masih jauh di atas mister gawang. Faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras. Faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras dalam laga ini. Iya, pelanggaran benar sekali yang dilakukan oleh Agung Wicaksono. Itu cantiknya umpan terobosan diberikan pada Alil. Apa yang terjadi dengan Alil? Bola yang hampir saja 99% sudah berhadapan. Duel lagi Gibran Tito Kurniawan. Coba, umpan begitu cantik berikan pada Karel Sane, masuk ke jantung pertahanan. Tekukan yang begitu mantap dan begitu manis Agung Wicaksono. Masih melenceng jauh di samping gawang. Salan terlalu lama Ryoga memainkan bola.
mampu kembali. Suri umpan. Masuk ke jantung, dibayang-bayangi ya. Oh, terjadi pelanggaran. Benar sekali. Dari kacamata VAR juga itu terjadi free kick. Septian. Pendek saja, berikan pada rekannya oleh para pemain-pemain dari. Umpan. Terjadi duel sana. Terjadi pelanggaran. Dilakukan oleh striker dari lagi. Arel Sadep mampu menceploskan gol pertamanya dalam laga sore hari ini. Arah Gibran Tito Kurniawan. Kerjasama yang begitu cantik, begitu manis, begitu luar biasa dilakukan oleh 3 pemain. Halo, kembali jatuh, kembali salah, kembali lakukan oleh para pemain-pemain dari 11 tonton. Putra Wulandara masih jauh di atas Mister Gawang. Blunder kembali dilakukan oleh penjaga gawang Fajar Aulia oleh para pemain-pemain. Iya, umpan blunder 3 lawan 1 Gibran Tito Kurniawan. Apa yang terjadi? Iya, Azuma cetar. Luar biasa blunder yang dilakukan oleh para pemain Josalem Sipiaman melalui kaki Gibran Tito Kurniawan menyisir ke jantung pertahanan. Gibran Tito Kurniawan mencoba meliuk-liuk di sana, berikan pada Saprinaldi. Begitu tergerak Saprinaldi masih tepat dalam pelukan penjaga kesebelasan Repsolton, mencoba membangun serangan. Kembali lagi passing begitu salah. Arif tipis saja. Gawang Fajar kembali Karel Sadek masuk ke jantung kotak penalti. Kembali lagi bergeser pada Agung Wicaksono. Angkat bola ke tengah. Gibran Tito Kurniawan. Luar biasa. Kerjasama yang begitu cantik, begitu man. Fajar Aulia. Iya, salah umpan. Apa sebenarnya terjadi? Gol kembali. Sudah bergelimpangan para pemain-pemain dari ke-11 Sultan ini. Nampaknya sudah berikan pada Gibran Tito Kurniawan. Tapi Tegual Janu di sana. Umpan 1-2 Tegual Janu dengan Gibran Tito Kurniawan. Masih melihat dari dia sana. Umpan Jen Ajuma. Kembali terjadi depan gawang. Nari-nari dia. Kembali lagi. Kurniawan. Iya, tarikan. Agung Wicaksono. Umpan. Yo, Kona Mister cetar. Jepret. Iya, Allah. Andi Nawas. Baru saja. Andi Nawas. Jempol gawang. Untuk kesebelasan Josalem Sipiaman. Berubah kedudukan menjadi 0-7. Kiri. Parit umpan. Gangan pojok kembali lagi masuk Agung lebar. Apa yang terjadi? Saprinaldi masih melambung lakukan ball possession. Kembali lagi salah kontrol. Pendra, umpan. Wah, Andi Naas. Maksud kami Andi Sawes, pemain kembali. Karel Selton, laku serangan. Iya, akhirnya gawang. Faktor cuaca yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras.
Dalam laga ini iya, pelanggaran. Benar sekali. Dilakukan oleh Agung Wicaksono. Itu cantiknya. Umpan terobosan diberikan pada Alil. Apa yang terjadi dengan Alil? Bola yang hampir saja 99% sudah berhadapan dengan duel lagi. Gibran Tito Kurniawan. Coba, umpan begitu cantik berikan pada Karel Sadep, masuk ke jantung pertahanan. Tekukan yang begitu mantap dan begitu manis Agung Wicaksono. Masih melenceng jauh di samping gawang Alan Laman Ryoga memainkan bola. Mampu kembali. Suri umpan masuk ke jantung dibayang-bayangi ya. Oh, terjadi pelanggaran. Benar sekali. Di kacamata VAR juga itu terjadi free kick. Septian. Pendek saja berikan pada rekannya oleh para pemain-pemain dari umpan. Terjadi duel sana. Terjadi pelanggaran. Dilakukan oleh striker dari lagi. Karel Sadep mampu menceploskan gol pertamanya dalam laga sore. Pertandingan di match day ke-8 di putaran kedua ini tadi kesulitan Jalsal FC mampu mengamankan poin penuh dengan begitu telak menang 8-1. Tanggapannya coach dari hasil pertandingan tadi coach? Oh, terima kasih ya, Herman. Memang tadi ya anak-anak main maksimal ya, maksimal apa yang kita instruksikan dan berani main dan perjuangan anak cukup aktif, agresif ya kan untuk pertandingan dan juga rotasi pemain tidak terlalu melelahkan pemain, mungkin lawan mungkin tingkat kelelahan tinggi gitu. Itu yang kita manfaatkan dalam situasi itu yang kita manfaatkan gitu ya. Oke coach, ini kan sisa pertandingan tinggal 2 lagi coach ya. Dengan poin maksimal sekarang posisi Jalsal FC sudah hampir aman lah ya dengan poin 22. Kira-kira untuk 2 pertandingan tersisa coach? Ya kita memang artinya 2 pertandingan lagi ini kita sama dari pertandingan awal, tidak ada bedanya. Kita juga akan tingkatkan permainan dan juga kasih kesempatan pemain belum turun yang rotasinya supaya semua pemain ini bisa simbang. Kita selalu tiap pertandingan selalu ada perubahan komposisi pemain supaya tidak ada pemain cedera, sudah ada pemain yang kram. Alhamdulillah dari pertandingan awal sampai sekarang Jalsal masih pemainannya masih kondisinya masih tetap fit dengan sistem rotasi pemain gitu. Artinya pertandingan final kan dilaksanakan setelah lebaran. Artinya akan tetap melakukan training coach dalam. Ya sama, artinya kita sama, artinya main main pertama sampai main ke-8 besok sama sifatnya final. Setiap pertandingan kita tetap punya target untuk menang pertandingan. Jadi tidak ada lawan main pertama, kedua, tidak ada. Ini game inilah suatu proses untuk pemantauan tim gitu. Supaya tim ini makin lama bisa meningkat gitu. Jadi artinya tidak ada pertandingan udah lolos atau enggak lolos, tidak ada. Tapi game inilah yang menentukan untuk prestasinya ke depan gitu. Terakhir coach, dari hasil evaluasi yang dilakukan saat ini tadi kebobolan akhirnya tidak jadi clean sheet. Tanggapan coach dari gol tadi yang kebobolan tadi coach, gol balasan dari Red Sultan. Memang tadi ada satu gol, memang agak ke waktu si Wildan naik ya, covernya gelandang terlambat kan. Ini mungkin salah satu, artinya jangan cepat puas dengan skor dan amankan skor yang tidak ada. Ini prinsip kita bermain ya. Artinya skor yang ada amankan kemenangan, tapi jangan cepat puas. Ini salah satu kebobolan ini juga suatu PR untuk kita ke depan, mana bisa selalu menjaga ritme permainan dan bisa mengatur tempo permainan dan bisa skor yang ada dipertahankan, minimal pertahankan itu, nggak menambah tapi bisa mempertahankan gitu. Ya. Oke coach, terima kasih atas bincang-bincangnya terpilihnya di Minang 1 dan kita harapkan semoga coach Joni Penuh selalu sukses di Jalsal FC Diaman. Oke, kita kembali lagi ke studio. Yang begitu menyengat di Stadion Utama Sumatera Barat ini harus mampu mengatur ritme agar stamina tidak begitu terkuras dalam laga ini. Iya, pelanggaran benar sekali
Dan dilakukan oleh Agung Wicaksono. Itu cantiknya. Umpan terobosan diberikan pada Alil. Apa yang terjadi dengan Alil? Bola yang hampir saja 99% sudah berhadapan dengan lagi Gibran Tito Kurniawan. Coba